Tes satu 2. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Tes. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sambil menunggu narasumber yang masih on the way, kira-kira 5 menit lagi, mohon dapat menginformasikan ke teman-teman di daerahnya untuk yang belum bisa masuk ke meeting room, bisa ke live streaming di YouTube.
Oh my God. Oh my God. Korean TTS #1. Yes, I should add in the bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera semuanya, teman-teman operator di sekolah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga selalu bahagia. Karena bahagia itu adalah meningkatkan imun. Jangan sampai nggak bahagia, karena nggak bahagia itu nggak akan senang. Sebelum acara dimulai, mohon Bapak Ibu untuk mengabsen terlebih dahulu daftar hadir yang sudah ada kita share pada link. Kemudian untuk yang di YouTube, selamat mengikuti rapat. Mohon maaf karena kuotanya terbatas. Jadi kita dibagi dua saja, yang di YouTube sama yang di dalam room. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang ini dalam acara rapat teknis PPDB untuk sekolah. Mudah-mudahan PPDB tahun ini lancar, selancar-lancarnya, tidak terpengaruh oleh COVID walaupun memang berpengaruhnya besar. Semoga semua hal-hal yang kita inginkan dapat terlaksana. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudian agar kita selalu sehat, terutama pada hari ini dan seterusnya. Untuk narasumber mungkin bisa cek sound, Kang Nono. Hadir, Kang. Siap. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mungkin pembukaan tadinya akan dibuka oleh Pak Kabid, namun Pak Kabid dipanggil oleh Bapak Gubernur bersama Ibu Kadis selaku Ketua Pelaksana Panitia PPDB. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk langsung karena sudah teman-teman mungkin sudah lama menunggu. Kopi juga udah diseruput 3 kali, tinggal sedikit lagi. Buat ibu-ibu juga mau masak, jangan lupa masaknya buat makan malam. Mangga Kang Nono, dilanjut untuk pemaparan materinya, silakan.
Baik, hatur nuhun Kang Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama mungkin saya menyampaikan dulu permohonan maaf karena terlambat untuk bergabung ke room. Kebetulan barusan tiba-tiba ada petugas dari perusahaan internet pasang jaringan, ternyata yang dijanjikannya pagi baru datangnya siang seperti itu. Jadi mohon maaf tadi harus tertunda dulu sebentar. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun di dalam ruangan virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang ingin kita capai, terutama kaitannya hari ini untuk sosialisasi aplikasi PPDB yang akan Bapak Ibu gunakan nanti di minggu depan pada saat waktu pendaftaran. Bapak dan Ibu, untuk informasi yang akan saya sampaikan hari ini bertahap, jadi tidak akan semua fitur terlebih dahulu disampaikan, jadi akan disampaikan terlebih dahulu fitur yang akan kita gunakan di minggu depan pada saat pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin sebelumnya sudah sempat melihat beberapa perbedaan aplikasi di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya, terutama sebetulnya yang menjadi membedakan adalah prosedur pelaksanaannya yang asalnya pendaftar itu langsung datang ke sekolah, sekarang mendaftarnya melalui dalam jaringan atau online seperti itu, sehingga harapannya tidak ada kedatangan masyarakat atau pendaftar ke sekolah. Nah, Bapak dan Ibu mungkin juga di sekolah SMA dan SMK sebagai sekolah tujuan, dari kemarin sudah banyak yang bertanya mengenai apa saja tugas operator di sekolah atau tim teknis di sekolah. Seperti yang sudah diketahui juga, ada bocoran di panduan yang awal, yaitu ada user advisor dengan user operator. Nah, di sini sedikit saya mereview lagi. Jadi user advisor itu sifatnya seperti bagian informasi atau loket atau meja informasi di sekolah Bapak dan Ibu ketika melakukan pendaftaran. Jadi nanti untuk setiap data pendaftar itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas advisor ini. Nah, dan apabila ada data atau ada informasi yang kurang lengkap, nanti bisa disampaikan oleh user atau oleh petugas advisor ke pendaftar PPDB. Nah, di mana nanti review atau hasil pengecekan data oleh advisor itu dapat diperbaiki oleh pendaftar, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada user operator. Nah, mungkin kalau user operator mungkin untuk hari ini belum terlalu detail dijelaskan. Jadi kalau user operator di sini lebih ke petugas yang nanti akan melakukan penarikan atau pengambilan data atau download data dari aplikasi, yang mana nanti data pendaftar tersebut
akan diolah oleh sekolah, misalnya seperti untuk prestasi nilai rapor itu akan dikalibrasi, kemudian untuk di jalur prestasi kejuaraan akan diperiksa apakah sertifikatnya sesuai atau tidak, dan juga nanti dari portofolionya barangkali ada yang menyampaikan video YouTube, nanti itu bisa dicek oleh Bapak dan Ibu melalui aplikasi. Dan kemudian nanti hasil pengolahannya yang berupa misalnya hasil perhitungan kalibrasi atau perhitungan skor kejuaraan itu diinputkan kembali ke dalam aplikasi, yang dimana nanti hasil itulah yang akan menjadi dasar Bapak dan Ibu di sekolah untuk menetapkan dalam rapat Dewan Guru yang nantinya ditetapkan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian proses penetapan itu nanti dapat dilakukan melalui user operator. Nah, namun sekali lagi untuk hari ini yang kita bahas terlebih dahulu adalah untuk user advisor. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya coba bagikan layar aplikasi yang ada di saya sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya ini saya sedang menampilkan akun atau akun pendaftar. Jadi ini tampilan aplikasi dari akun pendaftar. Ini juga sekalian saya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu di mana sesuai dengan alur koordinasi melalui cabang dinas pendidikan, Bapak dan Ibu di sekolah diberi tanggung jawab atau diberi tugas untuk dapat mendampingi sekolah-sekolah SMP binaan. Jadi Bapak dan Ibu di SMA dan SMK bertugas sebagai pengampu. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk adalah ketika mengisi persyaratan khusus, ada beberapa jalur yang tidak muncul. Ya, untuk di tahap 1 ini, jalur yang tidak muncul itu adalah jalur prestasi nilai rapor. Nah, ini sebetulnya sudah ada penjelasannya di bagian atas. Jadi disampaikan bahwa yang ditampilkan di sini itu hanya jalur-jalur yang memang membutuhkan upload dokumen saja, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk dokumen atau jalur yang membutuhkan upload dokumen itu mulai dari jalur KTM, jalur ABK, kemudian di sini kemarin ada tambahan baru yaitu jalur tenaga kesehatan COVID-19. Ini merupakan apresiasi bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien COVID-19. Nah, di mana sesuai dengan edaran kemarin, untuk kuotanya itu menggunakan kuota maksimal 2%, di mana 2% itu mengambil dari kuota afirmasi KTM. Jadi yang asalnya afirmasi KTM itu 20%, diambil 2% menjadi sisanya tinggal 18%. Nah, itu proses pengalihan kuotanya itu sudah dilakukan secara otomatis. Jadi untuk perubahan kuota untuk jalur tenaga kesehatan COVID-19 itu prosesnya sudah dilakukan otomatis, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan lagi perubahan kuota. Nah, kemudian berikutnya perpindahan orang tua.
Nah, di mana di sini untuk perpindahan orang tua itu perlu mengupload surat tugas, kemudian anak guru itu perlu mengupload surat tugas mengajar atau bekerja dari pimpinan satuan pendidikan, dan juga apabila ada sertifikat pendidik, nah ini bisa dilengkapi jika ada. Nah, kemudian selanjutnya yaitu prestasi kejuaraan. Nah, ini di sini dari versi awal aplikasi itu ada sedikit tambahan. Jadi di sini ada tambahan jenjang atau proses pelaksanaan lombanya. Jadi ada dua, ada yang berjenjang dan ada yang tidak berjenjang. Kalau yang berjenjang ini dilakukan mulai dari tingkat kota, provinsi, kemudian nasional hingga ke internasional. Nah, di mana ini diisinya hanya prestasi yang diraihnya saja. Jadi kalau misalnya prestasi berjenjangnya itu hanya sampai provinsi, yang diisinya itu hanya sampai provinsi. Nah, kemudian berikutnya untuk yang tidak berjenjang, yaitu cukup hanya diisi satu sertifikat prestasi saja, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, sengaja saya sampaikan terlebih dahulu mengenai proses pengisian persyaratan di jenjang pendaftar atau di akun pendaftar, karena harapannya Bapak dan Ibu bisa membantu mensosialisasikan juga terkait dengan kebijakan baru, terutama untuk pengecekan data kependudukan. Nah, di mana mungkin Bapak dan Ibu banyak menerima pertanyaan dari calon pendaftar ketika data yang bersangkutan tidak ditemukan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika data pendaftar tidak ditemukan, ini sudah kami coba bantu fasilitasi. Jadi selain menggunakan pengecekan data kependudukan di data warehouse kependudukan yang ada di Disdukcapil, kami juga menyediakan fitur untuk melakukan pengisian manual data kependudukan. Jadi ketika data kependudukannya tidak ditemukan, itu pendaftar dapat melakukan upload dokumen kakaknya ke dalam aplikasi. Sebentar. Nah, kami coba cek dulu ini apakah ada kendala di jaringan atau di link datanya. Saya lanjutkan dulu ke fitur berikutnya terutama mengenai pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai bahan sosialisasi juga untuk calon pendaftar, di sini nanti akan muncul menu pendaftaran. Ini menu ini akan dimunculkan mulai tanggal 8 nanti pada saat pelaksanaan sesuai dengan jadwalnya. Nah, di mana di sini untuk pendaftarannya yang dimulai adalah dari pendaftaran tahap pertama terlebih dahulu. Nah, di sini
Pertama, pendaftarnya akan memilih jenjang terlebih dahulu, apakah dia ingin mendaftar ke SMA atau ke SMA. Nah, kemudian di sini baru akan diminta untuk memilih jalur pendaftarannya. Nah, di sini kemarin banyak pertanyaan kenapa prestasi nilai rapor tidak muncul. Nah, dimunculkannya adalah di sini, di menu pendaftaran. Nah, kemudian banyak juga pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sudah mengisi persyaratan khusus KTM, tapi ingin berubah misalnya menggunakan prestasi kejuaraan atau perlombaan. Nah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melengkapi data persyaratan khusus sebelum bisa melanjutkan untuk daftar di jalur yang diinginkan. Nah, ini jadi apabila ada yang ingin berubah, yang awalnya rencananya jadwalnya itu kita tutup kemarin di tanggal 5, tapi ada kabar baik, jadi kesempatan untuk melakukan penginputan data persyaratan khusus itu diperpanjang sampai dengan nanti tanggal 12 Juni. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kepada pendaftar-pendaftar yang menjadi binaan Bapak dan Ibu di daerah, bagi yang belum melengkapi itu masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 12 Juni selama pelaksanaan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ketika yang bersangkutan memilih jalurnya sesuai dengan persyaratan khusus yang sudah diisikan, untuk yang prestasi nilai raport ini tidak mengisikan persyaratan khusus karena persyaratan khususnya sudah diambil dari nilai rapornya yang diinputkan oleh sekolah asal. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya tadi pendaftar ini mengisi persyaratan khususnya adalah prestasi kejuaraan atau perlombaan. Nah, di sini untuk jenjang pendaftarannya saya coba menggunakan prestasi kejuaraan atau perlombaan. Nah, kemudian di sini akan dibuka jumlah pilihan sesuai dengan pilihan yang disediakan untuk jalur tersebut. Misalnya kalau untuk prestasi kejuaraan itu disediakan pilihannya 1. Nah, tetapi kalau untuk KTM ini disediakan pilihannya sebanyak 2, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba melanjutkan. Ini misalnya saya mendaftarkan ke salah satu sekolah di Kabupaten Bogor. Nah, misalnya ke SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Nah, kalau tadi di KTM itu ketika dipilih muncul pilihan kedua. Kalau untuk di prestasi kejuaraan atau perlombaan itu munculnya hanya pilihan 1, seperti itu. Dan ketika pendaftar mulai mengisi, nah itu akan diminta untuk mengisi terlebih dahulu atau untuk memeriksa kembali data yang sudah diinput oleh pendaftar tersebut, mulai dari biodata, kemudian mulai dari data kependudukannya, apakah sudah sesuai atau belum, kemudian di sini prestasi khususnya, jadi sertifikat, kemudian foto dokumentasi dari prestasinya itu dapat diperiksa kembali oleh pendaftar yang bersangkutan, sehingga apabila ada data atau informasi yang tidak sesuai itu dapat diperbaiki oleh pendaftar, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya
ketika selesai melakukan pengecekan data, pendaftar juga diminta untuk mengisi nomor kontak orang tua. Nah, di sini nomor kontak orang tua itu digunakan sebagai salah satu media komunikasi dengan pendaftar karena diharapkan tidak ada kontak secara langsung atau kedatangan secara langsung dari pendaftar ke sekolah. Jadi nanti nomor kontaknya disampaikan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini di sini apabila pada pendaftaran secara langsung itu ada surat pertanggungjawaban mutlak, ini juga dibuat sebagai penggantinya, namun ini kalimatnya masih diramu, jadi sekarang baru dicoba untuk mengetikkan kalimat saya setuju saja. Nah, tapi nanti ini sedang dilengkapi, disesuaikan dengan pernyataan yang ada di SPTJM. Nah, hanya mungkin karena posisinya pernyataan ini tidak ditulis di kertas dan juga tidak ditanda tangan basah di atas materai. Ini sedang kami komunikasikan dulu bentuk pernyataannya seperti apa. Nah, jadi misalnya ini ditulis saya setuju. Kemudian di submit. Nah, ini kita tunggu sebentar. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sepertinya ada sedikit kendala ketika submit pendaftaran. Sedang kami coba untuk cek dulu. Sambil menunggu, sedikit saya juga kenalkan salah satu fitur tambahan, yaitu fitur konsultasi. Jadi sebetulnya antara pendaftar dengan sekolah tujuan itu bisa berkonsultasi melalui fasilitas chat yang sudah kami coba sediakan. Jadi di sini pendaftar memilih sekolah yang akan dihubungi untuk konsultasi. Nah, jadi nanti di sini ketika sudah memilih sekolah tersebut, pendaftar diminta untuk menunggu direspon oleh petugas advisor yang berada di sekolah tujuan. Nah, di sini saya beralih layar dulu. Nah, ini posisinya saya sekarang masuk di akun advisor sekolah yang tadi dihubungi, yaitu di SMA Negeri 1 Cibung Pulang. Jadi
tadi di sini ada statusnya, pendaftarnya dalam posisi antri atau sedang menunggu untuk dilayani. Nah, di sini misalnya ya advisor bisa menyapa terlebih dahulu. Jadi ya seperti menggunakan chat WhatsApp atau Facebook saja seperti itu, sehingga mudah-mudahan ini menjadi media yang cukup familiar bagi pendaftar untuk bisa berkomunikasi dengan sekolah tujuan untuk menanyakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon pendaftar tersebut. Nah, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ya di sini sebetulnya fitur komunikasi ya salah satu upaya dari aplikasi supaya komunikasi antara pendaftar dan sekolah tujuan bisa berlangsung. Jadi misalnya ada pertanyaan dari pendaftar, kalau misalnya menghubungi hotline itu karena nomornya terbatas sehingga harus menunggu. Nah, di sini ada fitur konsultasi yang nanti di mana petugas advisor itu bisa melayani konsultasi dari calon pendaftar. Nah, kemudian untuk di user advisor, jadi kemarin banyak yang bertanya bagaimana cara melakukan verifikasi atau pengecekan data pendaftar. Nah, kalau untuk tahun lalu proses masuknya data pendaftar itu diawali oleh input data operator, kemudian baru diverifikasi oleh verifikator. Nah, untuk saat ini secara alur sebetulnya sama. Jadi sebelum mendaftar, data pendaftar itu diinput dulu ke dalam sistem. Nah, tapi yang menginputnya adalah pendaftar atau sekolah dibantu oleh sekolah asal. Nah, sehingga proses input data yang asalnya dilakukan oleh operator itu digantikan prosesnya oleh pendaftar dan sekolah asal. Nah, kemudian untuk proses verifikasinya yang sebetulnya ini hampir sama dengan tahun lalu. Jadi ketika pendaftar datang itu diperiksa dulu oleh bagian informasi. Nah, untuk memperpendek prosesnya, maka proses verifikasi data pendaftar ini langsung juga dilakukan oleh user atau petugas advisor. Jadi nanti di sini di menu user advisor itu ada pendaftar tahap 1. Nah, di mana nanti di sini ditampilkan data pendaftar yang sudah masuk. Nah, kemudian di sini ada menu untuk melihat data-data pendaftar yang sudah dimasukkan. Jadi mulai dari biodata, kemudian di sini di biodata ada titik koordinat. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengkonfirmasi apakah alamat yang diinputkan oleh pendaftar, titik koordinatnya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti
apabila ternyata datanya tidak sesuai, itu di akhir bisa disampaikan kepada pendaftar. Nah, kemudian dilihat data kependudukannya dan juga status kelulusannya. Nah, ini kalau misalnya di sini status kependudukannya hanya tertulis sesuai, berarti yang bersangkutan melakukan proses pengecekan datanya itu langsung online ke database DWH. Nah, kemudian berikutnya di sini data prestasi atau data persyaratan khusus dari pendaftarnya sesuai dengan jalurnya, karena tadi kita mencoba prestasi kejuaraan, sehingga di sini dimunculkannya merupakan data prestasi kejuaraan. Nah, di sini untuk dokumen yang diuploadnya di sini disampaikan sertifikat piagam prestasinya. Jadi ketika diklik, nah ini akan muncul file dari dokumen prestasinya. Ini saya mencoba menggunakan file tes saja. Jadi tampilnya seperti itu. Kemudian ini di sini apabila mengupload foto, nanti fotonya dapat dilihat. Kemudian apabila melampirkan link video di YouTube, nah nanti ini linknya bisa dibuka di YouTube seperti itu untuk melihat portofolionya. Nah, kemudian di sini ada juga nomor kontak orang tua. Jadi bisa disimpan untuk menghubungi apabila ada sesuatu. Nah, kemudian ini di sini tadi pernyataan pertanggungjawaban mutlaknya sebagai tanda bahwa yang bersangkutan menyatakan memasukkan informasi dengan sebenar-benarnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah data dilihat, kemudian di sini ada tombol checklist untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada jawaban ya, kalau datanya mau diverifikasi karena sudah sesuai, atau tidak. Nah, tetapi kalau misalnya menyatakan datanya tidak dapat diverifikasi, maka harus disampaikan terlebih dahulu alasannya. Jadi tidak bisa serta-merta pendaftar tersebut verifikasinya ditolak. Nah, tetapi sebagai bentuk penjelasan perlu juga disampaikan alasannya sehingga pendaftar tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang disampaikan oleh pendaftar, sehingga nanti ketika sudah diperbaiki kesalahannya itu dapat disampaikan kembali pendaftarannya ke sekolah tersebut. Jadi nanti ketika misalnya verifikasinya ditolak, nah di sisi pendaftar itu kuncian atau data pendaftar yang sebelumnya sudah diisi itu akan di reset kembali sehingga data pendaftar tersebut dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum selanjutnya didaftarkan kembali ke sekolah tujuan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di sini mungkin beberapa saran. Lebih baik kita antisipasi di awal. Untuk user advisor ini sepertinya membutuhkan petugas yang cukup banyak. Nah, ini bisa diantisipasi oleh Bapak dan Ibu di sekolah, memperhitungkan potensi pendaftar dari tahun lalu. Barangkali kalau misalnya yang sudah biasa mendapat pendaftar dalam jumlah yang cukup banyak,
itu lebih baik menyediakan atau menugaskan petugas advisor dalam jumlah yang cukup banyak juga, karena supaya untuk menghindari antrian proses pengecekan data pendaftar. Nah, karena seperti yang kita tahu bersama, ya posisinya itu tidak langsung datang ke sekolah, sehingga mungkin dapat dipastikan pendaftar itu akan menunggu-nunggu apakah data pendaftarnya disetujui atau tidak, seperti itu. Sehingga nanti pada saat proses pengecekan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat, tapi tetap juga memperhatikan kebenaran data yang disampaikan oleh pendaftar, seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, sementara paparan yang bisa saya sampaikan seperti itu. Barangkali untuk berikutnya silakan disampaikan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dapat kita akomodir, dan juga barangkali bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan teknis proses pendaftaran ini, kami persilahkan. Mungkin nanti akan dibantu oleh Kang Endri untuk bisa dimoderatori untuk rekan-rekan yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Nono informasi dan paparannya. Buat teman-teman, sebelumnya ada Pak Sekretaris ya, Pak Edi Purwanto. Mungkin ada informasi yang mau disampaikan, Pak Edi, izin. Oh, mungkin Pak Edi lagi standby di acara yang lain. Baik, langsung ke pertanyaan. Untuk pertanyaan kita buka dari 3 dulu mungkin ya, Kang Nono ya. 3 pertanyaan, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Kang Nono? Langsung jawab aja ya, kayak enaknya ya. Iya, langsung Kang, takut lupa. Lupa ya, siap. Mangga. Untuk pertanyaan bisa di raise hand. Ini sudah ada Pak Dudung dari SMA 2 Kuningan. Saya unmute. Mangga Pak Dudung. Atur nuhun Kang Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang mengganjal nih Pak. Ini soalnya banyak sekali pertanyaan dari operator SMP tentunya. Yang pertama itu masalah kakak. Itu kan di Pergub ya kalau tidak salah 1 tahun minimal untuk kakak tanggalnya. Nah, kalau kita untuk verifikasi data operator sekolah atau advisor sekolah melihat data tanggal kakak 1 tahun itu gimana? Soalnya kemarin saya lihat banyak sekali yang ke kantor Disduk Capil merubah alamat yang kakak awal itu di alamat berbeda dengan kakak yang baru, tapi mereka ya berusaha untuk mengganti alamat dengan yang terbaru, sedangkan dalam aturan kan harus 1 tahun. Itu kita ngeceknya untuk memverifikasi kakaknya itu bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Dudung dari Kuningan, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sama, banyak sekali ditanyakan Pak. Setelah didiskusikan dengan tim pembuat Juknis,
yaitu didiskusikan dengan Budian, dengan Pak Edi dan juga Pak Ketua dan tim yang lain, maka diambil kesimpulan untuk kakak minimal 1 tahun ini disesuaikan dengan kriteria seleksi dari jalur pendaftaran yang dipilihnya. Nah, jadi apabila kriteria utama seleksi di jalur pendaftarannya itu bukan berdasarkan kakak atau bukan berdasarkan jarak, maka pendaftar tersebut diberi kesempatan untuk mendaftar. Nah, tetapi kalau ternyata jalur seleksinya itu menggunakan kriteria jarak sebagai seleksi utama, misalnya jalur KFTM dan jalur zonasi untuk di SMA, nah maka untuk pendaftar tersebut disarankan memilih jalur yang lain, karena ya sesuai dengan aturan untuk jalur tersebut karena menggunakan kriteria utama sebagai jarak, maka kakak yang umurnya belum 1 tahun itu belum dapat digunakan. Nah, kemudian bagaimana kita menjustifikasi umur kakaknya itu sudah berumur 1 tahun atau belum? Nah, ini juga yang cukup banyak ditanyakan dan juga banyak menjadi salah satu yang dikhawatirkan ini karena terkait dengan ada juga yang pendaftar tersebut domisilinya sudah tinggal cukup lama, misalnya sudah 5 tahun. Nah, tetapi yang bersangkutan melakukan update data kependudukan, jadi misalnya baru lahir putri gitu ya. Nah, sehingga untuk memasukkan data kependudukannya, maka kartu keluarganya itu akan di-update. Nah, sehingga tanggal dikeluarkan kakaknya akan berubah sesuai dengan tanggal yang baru seperti itu. Nah, sebagai bentuk antisipasinya, jadi di data kependudukan itu sudah diminta untuk menginputkan status hubungan dalam keluarga. Jadi status hubungan dalam keluarganya apakah anak atau cucu atau famili lainnya. Nah, kalau untuk yang status hubungannya anak, berarti diasumsikan ya pendaftar tersebut itu tinggal bersama orang tuanya sejak lahir di alamat tersebut. Nah, sehingga nanti untuk menghitung umur kakaknya itu akan dihitung berdasarkan tanggal pertama kali kakak diterbitkan. Tanggal pertama kali kakak diterbitkan itu ada di mana? Itu dapat dilihat di nomor kartu keluarga. Jadi kalau NIK itu isinya tanggal lahir, kalau di nomor kakak itu isinya tanggal pertama kali kakak dikeluarkan. Sehingga apabila pendaftar tersebut baru mengupdate kakak, tapi alamat domisilinya tidak berubah, nah untuk nomor kakaknya itu akan tetap mengikuti nomor kakak yang lama. Kecuali kalau yang bersangkutan pindah, nah itu akan diberikan nomor kakak yang baru. Sehingga nanti akan bisa dikonfirmasi, bisa diminta untuk menunjukkan kakak lama dengan kakak baru untuk memastikan bahwa yang bersangkutan kalau umur kakaknya belum 1 tahun tapi alamat tinggalnya masih sama, itu dapat terlihat dengan cara seperti itu. Sehingga nanti ini perlu juga ketelitian dan kejelian dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sekolah. Ya, meskipun kita sudah berusaha untuk bisa mengkoneksikan data kita dengan Disdukcapil, tapi tetap dari Disdukcapil menyampaikan saran seperti itu karena tetap perlu ada pengecekan dokumen di lapangan seperti apa. Nah, nanti untuk proses pengecekannya ya dilakukan
melalui jarak jauh. Jadi tidak dikumpulkan, bisa berkomunikasi melalui WhatsApp misalnya, atau bisa nanti menggunakan fasilitas chatnya. Nah mungkin seperti itu Pak jawabannya. Jadi untuk kakak yang minimal 1 tahun dan untuk kakak umurnya belum sampai 1 tahun itu disarankan untuk daftarnya di jalur yang kriteria utamanya bukan berdasarkan kakak atau bukan berdasarkan jarak. Seperti itu mungkin Pak jawabannya. Tidak ada menu, misalkan kalau yang dulu kan ada ketika memasukkan tanggal kakak ya, atau misalkan supaya kita tidak ada tetap muka, misalkan ya, ada nggak upload kakak, misalkan kan bisa di situ kelihatan tanggal berapa diterbitkan, supaya kita juga bisa cross check kalau memang kalau satu-satu tidak dilihat dari kakaknya sendiri, mungkin bisa saja pihak pendaftar mengklaim bahwa oh ini sebenarnya ini itu, tapi kalau misalkan data otentik dengan upload kakak misalkan, akan kelihatan tanggal berapa tuh kakak terbit, supaya kita juga bisa mengantisipasi. Takutnya banyak sekali kasus yang sampai protes, orang-orang yang dekat akhirnya tersisihkan karena banyaknya kakak yang manipulatif. Tapi kalau misalkan ada menu untuk upload kakak, ya minimal kita pihak sekolah melihat oh itu tanggal kakak keluarnya tanggal sekian. Kalau tadi kata Pak Nono, kalau anak kandung ada kemungkinan oke, dia ikut dengan orang tua dari sudah lama. Tapi kalau misalkan dititipkan atau famili lain, itu kan masih kita tanda tanya kalau kurang dari 1 tahun. Itu aja Pak mungkin ya. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak masukannya, saya catat Pak. Udah Kang Henry, enggak lanjut. Baik, mungkin Pak Nono untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Andris Seman 1 Banjaran, Pak Nono. Mangga Pak. Ya, terima kasih moderator. Mungkin pertanyaan dari saya mengenai fitur verifikator yang ternyata include di akun advisor ya. Nah, untuk statusnya nanti diterima atau tidaknya itu apakah dimunculkan identitas dari advisornya? Karena memang ini kan tadi disarankan advisornya banyak. Nah, kalau misalnya banyak kan kita tidak tahu siapa yang memverifikasi, dan kalau terjadi kesalahan dalam verifikasinya mungkin kalau tidak muncul identitas akan saling menyalahkan di tingkat sekolah tujuan. Mungkin seperti itu Pak Nono, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andris. Kalau untuk datanya itu sudah kami log di database, hanya mungkin belum dimunculkan, jadi nanti akan kita tambahkan Pak Andris. Terima kasih masukannya. Jadi memang betul ketika banyak orang yang terlibat, kalau misalnya ada kesalahan, sebetulnya tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi lebih untuk meluruskan, sehingga apabila ada permasalahan bisa lebih cepat diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Andris, sarannya saya catat juga. Mangga, barangkali ada saran dan pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu. Iya, Pak Nono mungkin langsung ke Seman 1 Cigudegnya, Pak.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tadi mengenai verifikasi data. Kalau semua jalur di tahap 1 kan dia mengupload dokumen seperti itu. Tapi untuk yang prestasi raport itu kan tidak mengupload apapun. Nah, bagaimana cara memverifikasi nilai-nilai raport yang nanti akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan dia diterima atau tidak. Padahal raportnya itu sendiri tidak di-upload ke dalam webnya seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai user advisor memverifikasi khusus untuk yang jalur nilai raport, padahal kita sendiri tidak melihat raport yang aslinya, hanya bisa melihat nilainya. Mungkin itu masukan dari saya supaya nanti bisa, jangan sampai nanti begitu selesai diverifikasi ternyata ketika daftar ulang berbeda antara nilai yang di-upload dengan raport yang mereka bawa. Sedangkan mereka tidak membawa raport ke sekolah pada saat pendaftaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai nilai raport, untuk pengisian nilai raport itu prosesnya diserahkan kepada sekolah asal. Jadi nilai raport itu tidak diinput oleh pendaftar. Nah, sehingga untuk di sekolah asal itu dimintakan juga pernyataannya bahwa sudah memasukkan nilai raport dengan benar. Dan juga pada saat mendaftar pun oleh pendaftar itu dicek kembali manakala ada nilai raport yang keliru pada saat sebelum melakukan pendaftaran itu masih bisa diperbaiki oleh sekolah asal. Jadi pendaftarnya bisa minta kepada sekolah asalnya supaya nilai raportnya itu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian ketika betul tadi Bapak sampaikan untuk dinilai rapor itu tidak ada dokumen pembandingnya karena tidak ada input scan dari buku raportnya. Nah, sehingga di sini Bapak dan Ibu maka akan diberlakukan kebijakan sanksi apabila ternyata pada saat daftar ulang yang bersangkutan ketika diperiksa dengan buku raportnya menunjukkan perbedaan karena sudah diberikan kesempatan berkali-kali ketika pengisian data sudah bisa mencek, ketika melakukan pendaftaran lakukan pengecekan juga. Nah, sehingga apabila ternyata yang bersangkutan itu tetap menyampaikan data yang keliru, maka kebijakan sanksi itu dapat dilakukan karena itu sudah sangat jelas disampaikan di dalam Juknis dan juga mengenai hal tersebut itu sudah disosialisasikan baik itu melalui medsos atau juga disampaikan melalui cabang dinas. Jadi di beberapa rapat yang sudah dilakukan, pertanyaan ini sempat muncul juga beberapa kali dan jawabannya seperti itu, Pak. Jadi apabila yang bersangkutan datanya atau data nilainya itu tidak sesuai, maka bisa diberikan hukuman berupa sanksi, yaitu sanksinya dapat didiskualifikasi dari data siswa diterima di sekolah Bapak dan Ibu. Seperti itu mungkin, Pak.
Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, Pak Nono. Dua, Pak, penanya lagi bagaimana Pak Nono? Maaf kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand karena ada season ini untuk penjelasan ke season 2, jadi kami dibatasi waktunya begitu Pak Nono. Mangga Pak. Baik, untuk Pak Hadi dari KCD 7, silahkan Pak. Assalamualaikum. Pak Nono, punten, mohon dijelaskan ketika pendaftar sudah dinyatakan, sudah diverifikasi, apakah itu diterima atau ditolak? Pendaftar itu apakah dapat notifikasi bahwa dia diterima atau ditolak? Kemudian setelah dia dinyatakan ditolak, apakah dia bisa daftar lagi dengan melengkapi syarat, atau dia boleh daftar ke jalur yang lainnya, atau bagaimana? Jangan sampai nanti di sekolah disalahkan karena siswa itu tidak tahu bahwa dia ditolak. Begitu Pak Nono, pertanyaannya Pak Nono. Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi di aplikasi ketika pendaftar tersebut ditolak, itu sudah kita sediakan fasilitas notifikasinya, dan juga ketika yang bersangkutan login itu bisa langsung melihat pesan dari sekolah tujuan mengenai datanya yang belum sesuai sehingga ditolak verifikasinya. Jadi nanti keterangannya itu adalah perlu diperbaiki untuk di sisi pendaftarnya. Jadi nggak disebutkan ditolak, karena kalau disebutkan ditolak khawatirnya jadi kok saya tidak boleh mendaftar gitu ya. Jadi untuk kalimatnya itu adalah perlu diperbaiki. Nah, sehingga nanti setelah diperbaiki yang bersangkutan itu dapat mendaftar kembali, dapat mendaftar di jalur yang sama atau dapat mendaftar juga di jalur yang berbeda. Ya, hal ini memungkinkan karena kesempatan untuk pengisian datanya juga itu diperpanjang sampai dengan tanggal 12. Nah, hanya saja tentu ada kekhawatiran bila mana pendaftarnya itu tidak rajin mengecek aplikasinya. Jadi setelah daftar udah jongjon gitu, nggak buka-buka lagi. Nah, tapi ternyata yang bersangkutan itu posisinya data pendaftarnya perlu diperbaiki. Nah, sehingga mungkin salah satu cara lain untuk bisa menginformasikan kepada pendaftar. Jadi di informasi atau di data pendaftar itu sudah dilengkapi dengan nomor kontak, nah, sehingga Bapak dan Ibu bagi pendaftar yang memang data pendaftarannya tidak sesuai atau perlu diperbaiki, itu bisa diinformasikan melalui nomor kontak tersebut. Jadi dari sisi aplikasi sudah disampaikan notifikasinya, tapi barangkali untuk lebih menguatkan lagi bisa dibantu disampaikan oleh tim dari sekolah tujuan. Mungkin seperti itu Pak Hadi. Iya, kalau boleh Pak Nono ada flowchart-nya Pak Nono, pendaftar itu apa yang harus dilakukan kalau misalkan menunggu verifikasi itu berapa lama, jadi nanti kan bisa lihat di situ gitu kalau boleh. Iya, sebetulnya ini Pak, jadi kan proses verifikasinya real time oleh advisor. Betul. Jadi lama waktu menunggu mungkin itu bervariasi juga untuk masing-masing sekolah. Ya harapannya bisa sesegera mungkin begitu. Jadi supaya seperti tadi disampaikan, pendaftar itu tidak
dedepen begitu Pak. jadi gini, jadi pendaftar itu kalau mau daftar aja ya, tidak perlu ke advisor dulu ya. Jadi kalau mau daftar dulu, nanti baru dia menunggu hasil verifikasi dari advisor, begitu ya. Kalau misalkan dia ada yang mau ditanyakan, baru dia nanya dulu. Kalau enggak, langsung daftar nggak masalah ya. Iya betul. Jadi awalnya sempat saya juga ngobrol dengan Pak Hadi waktu itu. Awalnya kan akan dipaksa dulu untuk advisor semua. Betul. Tapi setelah didiskusikan kembali, kalau untuk pendaftar yang mohon maaf mungkin di wilayah perkotaan yang sudah relatif terbiasa dengan menggunakan fasilitas aplikasi, mungkin bisa cukup mudah begitu ya untuk menggunakannya. Tetapi kalau misalnya ternyata ada yang belum terbiasa, misalnya ada yang baru bisa mengisi pendaftaran itu kalau malam gitu ya misalnya. Nah sebenarnya kan kalau malam petugas advisor di sekolahnya juga tidak ada yang standby begitu Pak, sehingga ternyata alurnya perlu disesuaikan kembali. Jadi kalau untuk bisa daftar itu bisa langsung. Nah tetapi nanti akan kami tambahkan juga sesuai dengan tanggapan dari Pak Hadi, mungkin kita munculkan pop-up dulu untuk disarankan menghubungi advisor seperti itu. Nah, tetapi kalaupun misalnya tidak menghubungi advisor itu bisa langsung mendaftar. Nah, tetapi nanti tetap datanya itu akan diverifikasi terlebih dahulu seperti itu, Pak. Sehingga apabila ada kekeliruan nanti bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak Hadi mungkin sudah cukup ya Pak. Sekarang satu penanya lagi Pak Nono, yaitu Pak Kurnia Seman 1 Cimalaka ya Pak. Silahkan Pak Kurnia. Terima kasih waktunya. Saya mau menanyakan tentang fungsi rapat Dewan Guru di SMA atau di SMK. Apakah di rapat ini hanya menginformasikan siapa saja yang sudah diperingkat oleh sistem, atau boleh tidak misalkan ada pertimbangan lain, misalkan ketika misal jalur prestasi nilai rapot. Nah, ketika si pendaftar ini dari tiap sekolah SMP mungkin memberi nilai beda-beda. Nah, mungkin sekolah kita minta nilai terbaik dari SMP ini siapa, dikasih keterangan gitu oleh SMP-nya sehingga bisa dipertimbangkan untuk masuk. Ya kira-kira pemeringkatannya apa harus by sistem atau boleh dengan rapat Dewan Guru gitu intinya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Untuk proses pemeringkatan itu hampir semua jalur itu sebetulnya sudah diserahkan ke sekolah, terutama untuk SMA, mulai dari jalur perpindahan, kemudian jalur anak guru, kemudian jalur prestasi kejuaraan, dan tadi yang Bapak sampaikan mengenai jalur nilai rapor, itu proses seleksinya dilakukan oleh sekolah. Jadi nanti mungkin akan disampaikan di kesempatan berikutnya, hasil seleksi sekolah itu akan dikembalikan lagi ke sistem, dan nanti untuk menetapkan siapa saja yang diterimanya yaitu di rapat Dewan Guru itu Pak. Jadi nanti dari data pendaftar yang sudah masuk berikut dengan skor-skornya yang sudah diolah oleh sekolah, nanti di checklist siapa saja yang lulus. Nah, sehingga sekolah mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang lulus. Nah, tapi tentu saja tadi saya garis bawahi, tadi Bapak mencontohkan mengenai jalur nilai rapor, seperti sudah disampaikan bahwa untuk jalur nilai rapor itu
ada bentuk untuk penyesuaiannya, yaitu yang kita sebut sebagai kalibrasi. Jadi ada beberapa rumus kalibrasi yang bisa digunakan oleh sekolah Bapak untuk membantu menentukan siapa saja yang akan diluluskan atau diterima melalui proses seleksi tersebut. Mungkin itu Pak. Jadi nanti di rapat Dewan Guru memang itu diberi kewenangan atau diberikan haknya kepada sekolah untuk menentukan siapa saja yang diterima. Tapi tentu saja itu harus berdasarkan kriteria-kriteria yang adil dan transparan juga. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kan di akun admin sekolah itu sudah diminta untuk mengisi halaman informasi yang dimana nanti halaman informasinya itu akan muncul di informasi sekolah. Sebentar saya coba contohkan. Nah, saya coba share screen. Nah, jadi Bapak dan Ibu, informasi yang Bapak dan Ibu isikan di menu informasi di admin sekolah itu akan dimunculkan di sini. Jadi mulai dari profil sekolahnya, kemudian informasinya. Nah, ini misalnya contoh di SMA 4 Bandung. Nah, ini sudah menyampaikan jalur prestasi nilai raport menggunakan rumus kalibrasi nilai akhir sama dengan nilai total ditambah rata UN 3 tahun. Nah, informasi seperti inilah yang harus disampaikan di awal kepada pendaftar melalui website PPDB, sehingga nanti apabila ada pendaftar yang komplain, maka informasi ini bisa ditunjukkan seperti itu, bahwa kriteria seleksi yang dibuat adalah seperti ini. Dan juga ini Bapak dan Ibu menyampaikan juga prestasi kejuaraan yang dikembangkan di sekolah. Nah, nanti juga ini sebetulnya bisa menjadi dasar Bapak dan Ibu untuk menerima pendaftar yang di prestasi kejuaraan, apakah mau diterima pendaftarannya atau diberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah lain yang mengembangkan prestasi yang dimilikinya, seperti itu. Nah, jadi ini penting, mulai dari profil sekolah, informasi, kemudian kuota sebagai bahan sosialisasi yang perlu didapatkan oleh masyarakat, sehingga nanti meskipun proses seleksinya dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolah, tapi tetap semuanya transparan dan terbuka. Jadi maksud terbukanya adalah kriteria-kriteria yang digunakannya itu diketahui oleh semua pihak, seperti itu. Nah, mungkin itu Pak, jadi nanti silahkan untuk rapat Dewan Guru memang tujuannya adalah sebagai penetapan siapa saja yang diterima. Nah, namun tadi untuk beberapa jalur seperti yang jalur KETM dan jalur zonasi, karena itu sudah menggunakan kriteria yang jelas berupa jarak, jadi tidak ada kalibrasi apa-apa. Nah, sehingga itu akan dibantu pengurutannya. Nah, tapi tetap nanti hasil pengurutan itu ditetapkan oleh rapat Dewan Guru. Jadi kita membantu mensortingnya saja, karena untuk jalur KETM dan jalur zonasi itu kan ada dua pilihan ya Pak ya. Nah, sehingga itu proses pelimpahan dari pilihan 1 ke pilihan 2 itu kami bantu di sistem, tapi tetap nanti untuk penetapannya itu dilakukan oleh sekolah tujuan, seperti itu Pak. Terima kasih. Pak.
Baik, Bapak Ibu, waktunya 15 menit lagi. Kita dijatah sebetulnya sampai jam 3 pas, tapi masih ada 15 menit. Kang Nono masih standby ya? Halo, Kang Nono? Kalau bisa sih mau untuk izin sholat asar nanti, Kang. Ya, enggak, maksudnya kita ya untuk SMA kita selesaikan dulu. Ya, untuk pertanyaan kita stop. Cuman ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang ada di sini gitu ya. Mohon disimak juga. Yang pertama mungkin Kang Nono saya sampaikan ada untuk sertifikat Hafiz provinsi dengan Kemenag koordinasinya seperti apa? Karena ada beberapa di kabupaten kota yang tidak melegalkan sertifikatnya. Nah, itu seperti apa? Kemudian mau dijawab langsung atau gimana, Kang Nono? Boleh, Kang. Mungkin ini untuk sertifikat Hafiz seperti yang disampaikan oleh Bu Dian, itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Kemenag. Jadi untuk bisa memastikan apakah sertifikat Hafiz tersebut memang diakui atau tidak seperti itu. Jadi nanti dari sekolah tujuan itu bisa melakukan koordinasi langsung mungkin, Kang, seperti itu. Oke, mungkin nanti kita juga akan koordinasi lanjutan ya untuk karena memang di Hafiz itu legalitasnya dari Kemenag juga tidak baku sebetulnya. Jadi mungkin nanti ditekankan lagi ya untuk Kemenagnya. Yang kedua, untuk nilai rata UN disediakan sistem tidak atau kami harus cari sendiri ratusan sekolah pendaftar tersebut? Untuk rata nilai UN itu sudah ada di web PPDB. Jadi di bagian berita itu ada capaian nilai hasil UN, itu bisa dicek dari sana mungkin, Kang. Oke. Selain di situ mungkin nanti bisa masuk ke hasil un.puspendikmdikbud.go.id juga ya, buat teman-teman yang khawatir ada dari luar provinsi ternyata mau pakai jalur prestasi akademis. Nah, bisa dilihat di sana. Kemudian yang ketiga tentang advisor, apakah verifikasi itu harus diselesaikan hari itu juga? Terus memverifikasi ini modal advisor hanya data dari aplikasi sajakah? Ya, seperti tadi disampaikan, Kang, jadi untuk proses verifikasi itu sebisa mungkin diselesaikan di hari yang sama supaya nanti kita bisa meredam kekhawatiran-kekhawatiran dari pendaftar, kenapa data pendaftarnya itu belum muncul di WPPDB. Nah, tadi untuk bahan verifikasi, bila Bapak dan Ibu belum cukup yakin dengan data yang disediakan oleh aplikasi, itu sudah kami coba upayakan meminta inputan kontak dari orang tua, sehingga nanti apabila misalnya ada data pendaftar yang mencurigakan atau misalnya tidak yakin ketika dilihat, itu bisa dihubungi orang tua pendaftarnya untuk bisa melampirkan data pelengkapnya seperti itu, Kang. Oke, lanjut lagi Kang Nono, jika nanti dalam verifikasi kami tolak, siswa bisa langsung mendaftar kembali atau perlu treatment lanjutan sebelum mendaftar? Kalau misalnya sudah ditolak, itu bisa langsung mendaftar kembali. Nah, tapi dengan catatan dia memperbaiki datanya terlebih dahulu.
Nah, sehingga ketika nanti mendaftar itu akan dicek kembali oleh advisernya seperti itu. Oke. Untuk jalur akademik, upload rapot kan harus ada 2 rumus kalibrasi, di mana menu dan kapan pengisian. Ini mah sekolah yang menentukan ya kalau nggak salah ya? Iya, betul, Kang. Oke, lanjut. Untuk jalur afirmasi, sekarang ada kebijakan baru untuk data DTKS dan non-DTKS. Itu dokumen yang diupload apakah kalau tidak punya kartu bantuan sosial apapun gitu. Jadi dia nggak punya bantuan sosial apapun, gimana nih Kang Nono? Ya, jadi untuk yang data DTKS dan non-DTKS, itu kalau misalnya sudah terdaftar datanya di data tersebut, itu bisa mendaftar meskipun tidak mempunyai dokumen program penuntasan kemiskinan, Kang. Jadi dengan yang bersangkutan terdaftar di data DTKS atau non DTKS itu sudah mewakili bahwa yang bersangkutan sebagai keluarga ekonomi tidak mampu, seperti itu. Oke, kemudian ada 2 lagi sebelum kita tutup. Untuk jalur prestasi non-akademis kejuaraan olahraga harus menyertakan 3 bukti. Ya, 3 bukti mungkin. Yang pertama tadi sertifikat apa Kang Nono? Ya, jadi dimintanya sertifikat, foto, dan juga video begitu, Kang. Video ya, kalau nggak ada link YouTube misalkan, nggak masalah. Cukup salah satu foto atau link YouTube. Nah, ini juga mungkin sekadar berbagi. Jadi kebetulan saya juga dari sekolah, dari SMK 4. Jadi kalau untuk di SMK 4, untuk treatment pendaftar yang jalur prestasi kejuaraan, karena tidak memungkinkan untuk menandakan pendaftar ke sekolah karena menyalahi protokol kesehatan COVID. Nah, maka untuk proses pengujian kompetensinya itu nanti pendaftar tersebut akan dihubungi dan diminta, misalnya yang ikut lomba nyanyi ya diminta untuk nyanyi, kemudian ketika yang bersangkutan menyanyi itu direkam dan videonya dikirim, dan juga misalnya kalau yang silat misalnya diminta untuk melakukan gerakan silat, direkam dan videonya dikirim. Jadi sebetulnya dalam kondisi saat ini yang serba terbatas bukan berarti kita hanya pasrah begitu saja begitu ya, dengan kekreatifan Bapak dan Ibu di sekolah, yang dimana apabila hal tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih bagus, kenapa tidak dilakukan begitu, sehingga saya yakin Bapak dan Ibu di sekolah sudah mempunyai kiat-kiat bagaimana untuk bisa mensiasati keadaan kita saat ini yang serba terbatas ini. Mungkin itu Kang Hendri. Siap. Oke, hatur nuhun. Satu lagi terakhir Kang Nono untuk pertanyaan SMA. Mudah-mudahan pertanyaan yang tadi saya sampaikan dapat mewakili teman-teman dari pendengar di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share. Jadi banyak pendaftar yang belum upload berkas-berkas. Kapan web mandiri dibuka untuk langsung mengisi file data persyaratan baik umum maupun pendaftaran khusus dan verifikasi siswa yang belum dinyatakan lulus oleh sekolah yang lama, khususnya dari luar Jawa Barat. Mungkin itu Kang Nono terakhir pertanyaannya. Mangga. Ya, baik. Sebetulnya kalau untuk mengisi persyaratan umum atau persyaratan khusus itu sudah dari awal fasilitasnya dibuka, bisa dilakukan oleh pendaftar sendiri. Hanya memang kalau untuk di sekolah di Jawa Barat untuk nilai rapor dan untuk kelulusan itu harus disampaikan oleh sekolah asal. Dan untuk yang di sekolah, untuk pendaftar yang berasal dari luar Jabar, terutama yang bersekolah di luar Jabar, untuk kelulusan
itu nanti bisa mengupload dokumen SKL-nya yang insya Allah itu akan kita mulai dari besok, Kang, jadwalnya. Oke. Mungkin cukup, Kang Nono, untuk sesi tanya jawab. Nanti mungkin kita lanjut dengan sesi yang SMK. Alhamdulillah semua rangkaian acara dapat hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman di sekolah bisa mengaplikasikannya untuk PPDB 2020 ini, mudah-mudahan berjalan lancar. Bapak Ibu, kami cukupkan. Mungkin Pak Kasubag selaku sekretaris ada tambahan. Pak Edi, mohon izin. Pak Edi Purwanto. Sepertinya tidak, beliau sedang online juga rupanya. Baik, demikian rapat hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila salah mohon maafkan karena masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Follow terus IG Distrik Jabar kaitan dengan informasi PPDB 2020. Jangan lupa salam hangat buat teman-teman yang ada di belakang, samping, kiri, kanan, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cheese dulu, mangga buat dokumentasi yang kita mau dokumentasikan buat laporan. Bisa senyum, Bapak Ibu, senyumnya tolong dilebarkan karena terlalu lebar, jangan sampai terlalu lebar seperti lapangan main bola. Sedikit aja tapi manis yuk, Bapak. Mangga, 1, 2, 3, cheese. Dari kue di bobodonya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.